Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Nurfadilah. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 29021500096 dari Program Studi Akuntansi semester 5 Fakultas Ekonomi Bisnis. Kali ini saya akan membahas mengenai communication and editing video dan animasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Supriyadi, STP, MPD. Dengan materi yang akan dibahas yaitu mengenai pengertian komunikasi, jenis-jenis komunikasi, tujuan dari komunikasi, dan fungsi komunikasi. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi, ayo kita dengarkan. Di sini ada komunikasi menurut ahli, yaitu ada menurut Bernard Berelson, lalu menurut Theodore M. Newcomb, dan Gerald L. Miller. Menurut para ahli, yang pertama adalah Bernard Bergson, yaitu seorang sosiolog sekaligus ilmuwan perilaku asal Amerika Serikat. Bernard ini mengatakan bahwa komunikasi adalah transmisi informasi, gagasan, atau emosi dengan menggunakan simbol, kata, gambar, dan media lainnya. Sedangkan menurut Theodore M. Newcomb, yaitu adalah seorang penulis psikologi sosial asal Amerika Serikat bernama Theodore, ia mengatakan bahwa komunikasi adalah sebuah transmisi informasi yang terdiri dari rangsangan diskriminatif dari penyampai ke penerimanya. Lalu menurut Gerald R. Miller, bahwa komunikasi yaitu sebuah komunikasi dapat terjadi ketika seseorang menyampaikan pesan ke penerima dengan tujuan untuk mempengaruhi si penerima pesan tersebut. Di sini ada jenis-jenis dari komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi berdasarkan cara penyampaiannya. Jenis komunikasi yang pertama dibedakan berdasarkan cara penyampaiannya, dan cara ini komunikasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Komunikasi lisan ini adalah jenis komunikasi pertama sekaligus menjadi komunikasi yang paling sering kita lakukan setiap hari. Dalam hal ini, komunikasi yang dilakukan bisa dengan rekan kantor, sahabat, atau orang asing yang hanya kita temui sekali. Lalu ada komunikasi secara tertulis. Adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan lisan, maka komunikasi tertulis adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan bantuan media tulis, yaitu seperti email, chat, atau surat, seperti itu. Lalu yang kedua, yaitu berdasarkan maksud dan tujuannya. Yang pertama adalah pidato. Nah, pidato ini adalah sebuah aktivitas yang mengharuskan seseorang untuk berbicara di depan banyak orang. Berbeda dengan komunikasi biasa yang dilakukan dua arah, pidato merupakan pembicaraan satu arah karena menjadi lawannya hanya mendengarkan dan tidak ikut memberikan tanggapan. Lalu ada saran dan kritikan, yaitu saran merupakan sebuah usulan agar suatu hal bisa menjadi lebih baik. Sedangkan kritik merupakan bentuk tanggapan negatif terhadap sesuatu. Kritik dan saran bukanlah istilah yang asing dalam dunia kerja. Lalu ada perintah. Nah, perintah ini adalah permintaan seseorang terhadap orang lain untuk melakukan suatu hal. Biasanya, perintah ini diberikan oleh orang yang memiliki posisi yang lebih tinggi kepada mereka yang posisi lebih rendah. Lalu ada ceramah. Ceramah ini sebenarnya mirip dengan pidato karena keduanya merupakan jenis komunikasi satu arah. Namun, perbedaan itu terletak pada topik pembicaraan dan topik yang akan disampaikan. Lalu ada wawancara, di mana secara sederhana wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Wawancara dilakukan untuk menggali lebih banyak informasi dan narasumber. Lalu yang ketiga yaitu berdasarkan ruang lingkupnya. Dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal.
Kalau internal ini adalah komunikasi yang dilakukan dalam ruang lingkup terbatas. Misalnya, komunikasi antara anggota sebuah organisasi, seseorang kepada anggota keluarganya, atau komunikasi antar karyawan dalam sebuah perusahaan. Komunikasi eksternal yaitu adalah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah organisasi kepada publik. Topik yang dibahas dalam jenis komunikasi ini juga merupakan topik yang umum dan diketahui oleh semua orang. Lalu di sini ada tujuan dari komunikasi. Tujuannya yang pertama agar pesan dapat disampaikan, dapat dimengerti. Komunikasi adalah proses pemindahan pesan dari satu ke orang lain. Ketika kamu berkomunikasi dengan orang lain, kamu tentu berharap pesan yang kamu sampaikan kepada mereka dapat dimengerti, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Lalu yang kedua, agar dapat dikenal oleh orang lain, salah satu bentuk interaksi itu adalah dengan berkomunikasi. Dengan memulai komunikasi, orang-orang akan mengenal kamu dan tidak menganggap kamu sebagai orang asing yang tidak dikenal. Yang ketiga, agar diterima oleh orang lain atau lingkungan. Komunikasi juga dilakukan agar kita bisa diterima oleh orang lain, baik itu keberadaannya maupun gagasan yang disampaikan. Dan yang terakhir yaitu ada fungsi komunikasi. Ada beberapa fungsi, yaitu yang pertama sebagai alat untuk mengendalikan sesuatu atau seseorang. Fungsi komunikasi yang pertama adalah untuk mengendalikan sesuatu atau seseorang agar tidak bersikap keluar jalur. Misalnya, guru yang memperingatkan murid-muridnya untuk merapikan seragam mereka dan memotong rambutnya agar tidak terlalu panjang dan melanggar peraturan. Yang kedua yaitu untuk memotivasi. Dengan lisan atau smartphone, kita bisa memberikan kata-kata penyemangat, nasihat, atau kalimat apapun yang membuat seseorang yang sedang terpuruk dapat bangkit kembali. Lalu yang ketiga yaitu sebagai media untuk mengungkapkan isi hati. Hati manusia memang pintar sekali dalam mengenali berbagai emosi. Namun sayangnya, hati tidak bisa berbicara. Sehingga untuk menyampaikan apa yang dirasakan oleh hati, kita membutuhkan komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Yang keempat, yaitu sebagai alat untuk mencari dan memberikan informasi. Kadang-kadang kita membutuhkan informasi tertentu untuk menjalankan berbagai aktivitas. Untuk mendapatkan informasi tersebut, kita kadang harus berkomunikasi dengan orang lain, walaupun memang bisa menemukannya banyak informasi di internet, namun terkadang ada beberapa informasi yang penting dan sifatnya ini harus diketahui oleh orang-orang tertentu. Misalnya kamu sedang berlibur ke sebuah kota yang baru pertama kali didatangi, ingin mengunjungi sebuah destinasi wisata tertentu. Itulah pembahasan saya mengenai komunikasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.